Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viviani Syahriati dengan NPM 18650-047, Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tugas dari manajemen proyek teknologi informasi. Langsung saja, fase perencanaan proyek TI. Pengertian perencanaan yaitu perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengembalian keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan, yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus diketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Oleh karena itu, ini seringkali menjadi bagian dari pekerjaan manajer proyek senior dan mereka yang berperan dalam pengembalian keputusan dari sebuah organisasi, tetapi pendekatan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Fungsi perencanaan proyek. Yang pertama, sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. 2. Merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya. Yang terakhir, merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Tahapan perencanaan proyek. Tahapan pertama yaitu penetapan tujuan. Yang kedua, urutan kerja. Ketiga, perancangan organisasi proyek. Keempat, jadwal kegiatan. Kelima, rencana anggaran dan sumber daya. Yang terakhir yaitu ramalan performansi penyelesaian proyek. Fase perencanaan proyek teknologi informasi. Yang pertama, merencanakan proyek. Kedua, mempersiapkan proyek. Yang terakhir, mendefinisikan rincian proyek. Di mana merencanakan proyek ini ada 4 bagian dalam merencanakan proyek agar dapat berjalan dengan baik, yaitu pertama, perencanaan strategi. Kedua, mengidentifikasi subsistem pada proyek. Ketiga, menetapkan kendala proyek. Yang terakhir, menetapkan prioritas proyek. Perencanaan strategi yaitu dengan merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran. Contoh, memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. Kedua, mengidentifikasi subproyek, di mana untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. Ketiga, menetapkan kendala proyek, di mana memperkirakan apa yang menjadi kendala, misalnya batasan dana yang diperkenakan, batasan waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek yang dibangun, struktur organisasi, dan terakhir peraturan-peraturan perusahaan. D. Menetapkan prioritas proyek. Yang pertama, kriteria rasional terbagi beberapa bagian, yaitu meningkatkan keuntungan, menghemat biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keterkaitan hubungan dengan subsistem lain, yang terakhir kebutuhan mendesak. Kemudian menetapkan prioritas proyek. Yang pertama itu kriteria tidak rasional, di mana manajemen tidak berminat atau menonjolkan kebanggaan. Mempersiapkan proyek yaitu menunjuk anggota tim. Ada beberapa tim, yaitu konsultan atau melalui tender, personil perusahaan sendiri, yang terakhir gabungan konsultan dengan personil perusahaan. Menggunakan jasa konsultan ada kelebihan dan kelemahannya, di mana kelebihan menggunakan jasa konsultan yaitu waktu penyelesaian cepat, kualitas lebih baik. Untuk kelemahan sendiri yaitu biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Sedangkan menggunakan resource internal ada kelemahannya, yaitu waktu penyelesaian lambat, hasil kurang berkualitas. Sedangkan kelebihannya yaitu biaya lebih rendah
dan rahasia perusahaan terjamin. Sedangkan pada kombinasi menggunakan jasa konsultan dan research internal, kelebihannya yaitu waktu penyelesaian lebih cepat, hasil sangat berkualitas, sedangkan pada kelemahan yaitu biaya lebih tinggi dan rahasia perusahaan terbuka. Kemudian mengumumkan proyek, yaitu yang pertama alasan pengembangan, kedua apa sasarannya, yang terakhir itu terlihat pada dampak keuntungan pegawai. Kemudian mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan. Pertama, melakukan studi kelayakan, di mana harus memahami lingkup proyek yang akan dibangun. Kedua, menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Dalam penilaian kelayakan proyek, ada 5 kelayakan, yaitu kelayakan teknik, kelayakan hukum, kelayakan operasi, kelayakan jadwal, yang terakhir yaitu kelayakan ekonomi. Kelayakan teknik itu yaitu apakah teknologi ini nantinya dapat diterapkan pada sistem yang baru. Hal-hal yang dipertimbangkan yaitu ketersediaan alat dan teknologi di pasar. Yang kedua, ketersediaan tenaga ahli yang mengoperasikannya. Yang kedua, kelayakan hukum. Apakah sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku? Hal-hal yang dipertimbangkan, pertama, prosedur yang digunakan pada sistem. Kedua, teknologi jaringan yang digunakan. Ketiga, kelayakan operasi. Apakah sistem nantinya dapat diterapkan di dalam organisasi perusahaan? Sedangkan hal-hal yang dipertimbangkan yaitu kemampuan personil, kemampuan operasional, sistem, kemampuan pengendalian, yang terakhir efisiensi dari sistem. Keempat, kelayakan jadwal, di mana kelayakan jadwal dapat sistem nantinya dikembangkan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam kelayakan jadwal yaitu memanfaatkan waktu dengan efisien, perhitungan pembuatan jadwal harus sesuai dengan kemampuan SDM atau sumber daya manusia, alat bantu yang dapat digunakan PERT atau Program Evaluation and Review, dan matriks tanggung jawab jaringan kerja. Kelayakan ekonomi. Apakah sistem yang dikembangkan dapat dibiayai dan menguntungkan? Hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu besarnya dana yang diperlukan, manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan biaya pengembangan. Yang selanjutnya, peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek, yaitu pertama, PERT chart adalah model jaringan grafis yang mengembangkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Sedangkan Gantt chart adalah bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.